Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah allazi alafa baina qulubina fa asbahna bi ni'mati ikhwana. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallim tasliman katsira. Raditu billahi robba wa bi islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Ma'asyiral muslimin, shaimin shaimat yang mudah-mudahan dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Mari sama-sama kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala, syukur yang sedalam-dalam dan setinggi-tingginya. Mudah-mudahan kita menjadi hamba Allah Subhanahu wa taala yang sadar diri, yang selalu sentiasa mengintrospeksi diri dalam rangka meningkatkan kualitas diri, dan dengan harapan tentunya setiap amal ibadah kita diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala ganjaran dan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Salawat dan salam kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Mudah-mudahan kita menjadi bagian dari umatnya yang tetap istiqomah dalam mengamalkan sunnahnya, menghidupkan sunnahnya dalam hidup kehidupan sampai akhir zaman nanti insyaallah. Ma'asyiral muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surat Maryam ayat 76. Bismillahirrahmanirrahim. Wa yazidullahu allazina ihtadaw huda wal baqiyatus solihatu khairun inda rabbika thawaban wa khairu maradda. Dan Allah akan menambahkan petunjuk kepada mereka yang telah mendapatkan petunjuk, dan amal kebaikan yang kekal itu lebih baik pahalanya di sisi Tuhanmu dan lebih baik kesudahannya. Kaum muslimin, kaum muslimat, shaimin shaimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Salah seorang ulama cendekiawan Islam yang juga seorang pakar zoologi yang berasal dari Basrah yang bernama Abdul Malik bin Quraib al-Asma'i. Pada suatu ketika beliau keluar melakukan perjalanan dari kota Mekah menuju Taif untuk menghindari teriknya matahari yang menyengat di bulan Ramadan. Sehingga dia mengatakan supaya saya berpuasa di Taif dan menghindar dari panasnya kota Mekah. Suatu ketika seorang badui menemui Abdul Malik bin Quraib al-Asma'i, dan Al-Asma'i bertanya kepada orang badui tersebut, "Kemanakah engkau melakukan perjalanan? Kemanakah tujuanmu dalam melaksanakan perjalanan ini?" Kemudian beliau menjawab, "Saya menuju kota yang penuh berkah untuk berpuasa di bulan yang penuh berkah." Kota yang dimaksud adalah kota Mekah Al-Mukarramah, dan bulan yang penuh berkah tentunya adalah bulan suci Ramadan. Kemudian Al-Asma'i bertanya kembali, "Tidakkah engkau takut dengan teriknya panas kota Mekah?" Kemudian orang Badui tersebut menjawab, "Justru saya ingin lari dan ingin selamat dari panas." Masyaallah muslimin dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dialog ini ingin menyampaikan message, ingin menyampaikan pesan moral kepada kita bahwa kehidupan di dunia ini merupakan ladang, merupakan tempat yang kita akan lebih banyak mengalami kehidupan yang susah. Kita harus bersusah-susah dan berpayah-payah dalam menjalani proses kehidupan kita di dunia ini. Karena kehidupan di dunia ini adalah medan perjuangan yang penuh dengan pengorbanan, penuh dengan tekanan. Namun sesungguhnya itu semua adalah demi mendapatkan satu tujuan yang abadi berupa kesenangan, kebahagiaan yang kekal abadi dan ridho Allah di akhirat kelak. Ini yang dimaksud tadi dengan justru saya lari dan ingin selamat dari panas. Sehingga kaum muslimin dirahmati Allah Subhanahu wa taala,
siapa saja yang terjebak dalam kehidupan di dunia ini dengan perilaku-perilaku hedonisme dan pragmatisme, hidup suka berpoya-poya, hidup mereka suka yang senang-senang saja, mereka hidup berpoya-poya dengan sepuas-puasnya dan sesuka hatinya, bebas, tidak mau terikat dengan aturan Allah Subhanahu wa taala, menuhankan akal dan nafsu syahwatnya, pasti mereka akan mendapatkan kesengsaraan dan penyesalan di akhirat. Maka kaum muslimin rahmati Allah Subhanahu wa taala, berfikirnya kita dengan hati dan akal serta penyempurnaan ikhtiar kita demi untuk mendapatkan kesenangan dan menjadikan akhirat sebagai tempat istirahat kita yang kekal dan abadi, maka itu akan membangkitkan, memotivasi semangat kita untuk melakukan ibadah yang berat sekaligus melelahkan itu dengan kualitas yang terbaik tentunya. Maka harapan hidup senang, harapan hidup mendapatkan kebahagiaan di akhirat itu bisa mengalahkan rasa lelah dan beratnya beban dalam melakukan amal ibadah, dalam melakukan upaya-upaya proses perjuangan demi tegaknya kebenaran dan usaha-usaha kita untuk menebarkan kebaikan di tengah-tengah masyarakat dan di tengah-tengah umat serta bangsa dan negara ini. Kaum muslimin rahmati Allah Subhanahu wa taala, harapan ini tentu akan meringankan harapan mendapatkan pahala, harapan mendapatkan kebahagiaan, mendapatkan surga Allah Subhanahu wa taala, akan meringankan berbagai beban berat dan penderitaan kita di dunia. Kaum muslimin yang rahmati Allah Subhanahu wa taala, maka seorang mencari madu lebah di hutan sialang, ya, dia akan termotivasi, dia akan merasa terdorong untuk memanjat pohon yang begitu tinggi di tengah hutan sialang dengan risiko yang sangat berat dan bahaya yang selalu mengintai. Namun itu semuanya hilang karena adanya harapan yang besar untuk mendapatkan madu yang secara finansial menjanjikan. Kenikmatan dan rahmat yang dijanjikan Allah Subhanahu wa taala kepada orang-orang yang beriman, kepada orang-orang yang taat dan patuh menjalankan perintah Allah, patuh menjalankan agama Allah, itu jauh lebih besar dari pencarian madu lebah yang tadi dilakukan oleh para pencari madu lebah. Jauh lebih besar kenikmatannya, jauh lebih dahsyat kebahagiaannya. Kaum muslimin rahmati Allah Subhanahu wa taala, mari kita melalui bulan suci Ramadan ini lebih bersemangat lagi, lebih termotivasi lagi untuk melakukan amal ibadah, terutama ibadah puasa Ramadan, dan terus memotivasi diri untuk berjuang, untuk selalu menebarkan kebaikan, sampai kita memperoleh manisnya madu keberkahan, keridhaan dari Allah Subhanahu wa taala berupa derajat ketakwaan karena sukses dalam menjalankan ibadah puasa 1 bulan. Allah akan berikan juga kemenangan karena meraih kebahagiaan di dunia dan di akhirat. Kaum muslimin rahmati Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan kita menjadi bagian dari hamba-hamba Allah yang sukses dalam meraih kebahagiaan dunia, lebih-lebih lagi kebahagiaan yang abadi, yaitu kebahagiaan akhirat. Dan mudah-mudahan ibadah puasa ini menjadi ibadah puasa yang terbaik bagi kita dalam sepanjang sejarah kehidupan kita dan bisa mewujudkan kita menjadi pribadi-pribadi yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Demikian, mudah-mudahan bermanfaat. Selamat berbuka puasa. Mudah-mudahan ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.